Halo, selamat siang. Kembali lagi dalam Festival Kolaborasi Jakarta 2021 bersama saya, Tiffany Raitama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah terobosan untuk mengelola sampah di ibu kota, termasuk melibatkan ribuan RW hingga perkantoran dalam gerakan kurangi, pilah, dan olah sampah. Untuk mengatasi tumpukan sampah perlu dilakukan kolaborasi dengan pengurus lingkungan, komunitas, serta masyarakat umum. Sejumlah peluang untuk mengatasi tumpukan sampah diantaranya dengan langkah daur ulang dan juga tata kelola di tingkatan terendah. Di antaranya melalui gerakan Kampung Sampah Tanggung Jawab Bersama Samtama yang di dalamnya termasuk pengangkutan sampah terjadwal, gerakan bank sampah, serta pengolah sampah untuk mendapatkan nilai ekonomi. DKI Jakarta dengan luas 661,5 km persegi dan jumlah penduduk 10 juta jiwa lebih mencetak sampah hingga 2,5 juta ton per tahunnya. Untuk mengelola sampah, Pemprov DKI Jakarta membuat program pemilahan sampah dalam gerakan Kampung Sampah Tanggung Jawab Bersama Samtama. Tak hanya berisi kolaborasi warga, Samtama juga menghasilkan nilai ekonomi. Di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, sampah anorganik dikelola melalui Bank Sampah Wijaya Kusuma. Warga bisa menukarkan sampah dengan uang atau emas. Bank Sampah juga melayani pengelolaan uang penukaran sampah yang dimasukkan ke tabungan emas PT Pegadaian Persero. Kita tuh terima aja mau yang banyak. Ada juga nasabah yang paling banyak Jadi bagus banget. Dia malah kemarin itu sebelum ke Pegadaian itu udah bisa membayar pajak, bayar listrik. Alhamdulillah. Dia lebih banyak, ada penabung yang terbesar juga. Awalnya bank sampah ini hanya menerima sampah yang diantar oleh nasabah atau anggota. Kini bank sampah menjemput sampah anorganik ke rumah-rumah warga 2 kali dalam sebulan. Sampah yang terkumpul ditimbang dan dicatat, kemudian dijual ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Utara. Selain menjaga lingkungan tetap bersih, bank sampah juga mendatangkan pemasukan tambahan. Pertama, saya ingin turut serta menjaga lingkungan agar bersih dan tetap terjaga kebersihannya. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya bank sampah ini yang bekerja sama dengan Pegadaian, bisa menambah uang dapur lah, uang belanja. Masih di Jakarta Utara, di Kelurahan Sunterjaya, keberadaan Bank Sampah Puspa Cindrakana juga lahir dari keprihatinan terhadap sampah. Bank sampah ini melibatkan ibu-ibu untuk menjadi pengelolanya. Berdiri sejak tahun 2011, banyak warga sudah menabung sampah sembari mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Semakin berkurangnya jumlah nasabah dan jumlah sampah plastik yang ditabung dari waktu ke waktu menjadi parameter gaya hidup ramah lingkungan dengan nol sampah yang sudah semakin membumi. Secara mandiri, warga sudah memilah sampah sebelum keluar dari rumah, termasuk sebelum ditabung ke bank sampah. Artinya, konsep Proklim menitik beratkan kemandirian warga untuk membiasakan bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing sejak dari dalam hingga saat keluar rumah. Keterlibatan aktif masyarakat baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas menjadi harapan besar agar masalah sampah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Jakarta dapat diatasi. Upaya Pemprov DKI Jakarta membuat program pemilahan sampah berkolaborasi dengan warga tentu patut dipuji. Selain mengelola sampah secara baik melalui bank sampah, warga Anda juga bisa memiliki pemasukan tambahan. Dan untuk bincang komunitas ketiga hari ini bertema Jakarta Sadar Sampah, Sampah Bukan Lagi Sampah. Sudah hadir melalui sambungan virtual Tilma Komaling, Independent Sustainability Activist dan Policy Analyst yang juga akan bertindak sebagai moderator. Saya sapa, hai Mbak Tilma, selamat siang. Selamat siang. Halo, alhamdulillah Mbak Tilma, mudah-mudahan juga dalam keadaan baik ya. Hari ini sesuai dengan temanya, menarik sekali kalau kita ngomongin temanya kan Jakarta Sadar Sampah, Sampah Bukan Lagi Sampah. Kalau kita ngomongin sampah, pengelolaan sampah ini karena merupakan satu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan juga berkesinambungan. Pengolahan
tidak hanya pengurangan, tapi juga nanti bagaimana penanganan sampah itu sendiri. Diharapkan nanti hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight, perspektif baru ya, bagaimana cara pengolahan sampah, apa yang harus dilakukan, yang penting menjadi catatan ya. Oke, langsung saja mungkin saya akan serahkan kepada Mbak Tilma untuk memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Tilma. Baik, terima kasih Tiffany. Selamat siang, salam kolaborasi. Saya Tilma Komaling yang akan memandu untuk moderasi bincang komunitas Jakarta Sadar Sampah, sampah bukan lagi sampah. Dan ada 3 orang yang hebat seperti tadi disampaikan di forum ini yang akan memberikan insight dan perspektif baru bagaimana kita bisa sebagai penduduk perkotaan untuk bisa memahami bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita, begitu. Baik, sudah ada Bapak Agung Pujowinarko sebagai Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat. Halo Pak, apa kabar? Sehat? Halo Pak Agung? Assalamualaikum, sehat Mbak Tilma? Siap. Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, lalu ada Wilma Krisanti, Direktur Program Kota Tanpa Sampah, Tanya. Halo Wilma, apa kabar? Halo Mbak Tilma, kabar baik. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik ya. Siap, amin. Dan Ibu Amelia Maran, Vice Chairwoman Indonesia Plastic Recycles. Selamat siang, apa kabar Ibu Amelia? Ya, apa kabar Mbak Tilma? Terima kasih. Salam Sehat semua ya? Ya. Baik, sebelum berbincang, saya akan membacakan dulu profil dari masing-masing. Bapak Agung Pujowinarko menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Indonesia pada jurusan Kajian Pengembangan Perkotaan, setelah sebelumnya pada jenjang strata 1 mengambil jurusan Geografi Perencanaan Pengembangan Wilayah di Universitas Gadjah Mada. Awal karir ASN Agung Pujo sebagai CPNS di Dinas Tata Ruang. Selanjutnya, peraih peringkat 1 PNS berprestasi DKI Jakarta tahun 2019. Selamat Pak. Pernah berkarir di Dinas Bina Marga dan terakhir di Dinas Lingkungan Hidup. Dan sebelum menjabat sebagai Kepala Peran Serta Masyarakat, Agung Pujo menjabat sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Wah, luar biasa. Lalu kita ke Ibu Wilma Krisanti, Direktur Program Kota Tanpa Sampah di Lab Tanya. Wilma Krisanti tinggal di Jakarta dan aktif berkarya di Lab Tanya, sebuah studio desain sosial ekologis yang mengembangkan berbagai metode riset serta eksperimen bersama berbagai komunitas warga sebagai alat produksi pengetahuan dan perubahan sosial ekologis. Di studio Lab Tanya, Wilma menjalankan peran sebagai Direktur Program Kota Tanpa Sampah, yakni salah satu inisiatif dan eksperimen sosial yang mendorong perubahan kultur produksi dan konsumsi yang tidak hanya minim sampah, namun juga dapat memelihara keberlangsungan sumber daya dan ekosistem kehidupan. Last but not least, Ibu Amelia Maran, Vice Chairwoman Indonesian Plastic Recycles. Amelia Maran lulus dengan gelar di bidang komunikasi massa Universitas Oklahoma City University. Dia memiliki 10 tahun pengalaman di bidang daur ulang plastik secara global, dan saat ini menjabat sebagai Vice Chairwoman Indonesia Plastic Recycles, dan salah satu penyandang dana Vital Ocean Indonesia, sebuah asosiasi bisnis yang terdiri dari perusahaan daur ulang plastik di Indonesia yang berfokus pada perbaikan kondisi daur ulang plastik di Indonesia. Baik, selamat datang untuk para speakers kita hari ini. Karena ini adalah bincang komunitas, saya mungkin mulai dari Pak Agung Pujo, Pak. Pak Agung, tadi disampaikan, saya mengkontemplasi sedikit. Tadi videonya itu adalah di rumah saya di daerah saya tinggal lah, Kelapa Gading. Kelapa Gading. Di Kelapa Gading, Pak. Iya. Okay. Dan luar biasanya ternyata inisiatif sebagus ini saya tidak tahu, Pak. Nah, ini waktu yang tepat untuk bisa juga saya tidak menyalahkan Bapak. Ini waktu yang tepat juga untuk menjelaskan kepada publik, dan saya pikir banyak sekali juga yang seperti saya yang ingin tahu mengenai Jakarta Sadar Sampah, Pak. Ini filosofinya apa dan mengapa ini lalu digaungkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Silakan. Oke, thank you Mbak Tilma. Jadi terkait dengan beberapa isu perkotaan ya, khususnya di DKI Jakarta, memang isu lingkungan hidup itu cukup krusial ya.
Dan terutama salah satu yang paling krusial itu adalah sampah. Nah, kenapa ini disebut krusial? Jadi perlu saya sampaikan bahwa saat ini sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta yang masuk ke TPST Bantar Gebang, tadi ada videonya tuh, Mbak Tilma. Ada video gunungan sampah, itu lokasinya di Bantar Gebang. Jadi kurang lebih sehari itu masuk sebesar 7.500 ton per hari yang masuk ke sana, dengan rata-rata mencapai 1.300 truk per hari. Dan ini terus meningkat tiap tahunnya. Dan sesuai dengan hasil kajian kami bahwa sebenarnya tinggi gunungan maksimal itu di bukit-bukit yang ada di Bantar Gebang itu kurang lebih 50 meter. Dan saat ini ketinggian hampir di semua zona itu sudah mencapai ketinggian maksimalnya. Lah itulah kenapa sampah ini menjadi sesuatu isu yang sangat penting di DKI Jakarta. Nah, melihat kondisi tadi, maka kita perlu ada sebuah aksi bersama nih dari seluruh stakeholder, dari seluruh sektor untuk mengatasi isu persampahan ini. Terutama bagaimana sebisa mungkin kita bisa mengurangi sampah sejak dari hulu atau dari sumbernya. Nah, tadi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama sampah, khususnya sampah, memang suatu amanat yang tidak mungkin dikerjakan ini secara programatik. Jadi harus dikerjakan secara pendekatan gerakan. Nah, Jakarta Sadar Sampah adalah sebuah gerakan dan wadah kolaborasi yang ingin mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, lebih hijau, lewat kesadaran untuk menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Nah, kenapa ini gerakan, bukan program? Nah, kalau kita berbicara program itu biasanya itu dibuat, kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian diawasi, kemudian dimonitoring dan evaluasi itu oleh pemerintah. Pemerintah yang lebih aktif di situ. Nah, sedangkan gerakan itu biasanya diinisiasi dari diri sendiri nih, Mbak Tilma. Kemudian dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Dan baik didukung atau tidak didukung oleh pemerintah, ini gerakan tuh biasanya tetap jalan. Seperti itu. Itulah karakter dari gerakan. Nah, pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2021 kemarin, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Gubernur Pak Anies Baswedan itu telah meluncing branding Jakarta Sadar Sampah ini. Kemudian apa sih filosofinya? Jadi bisa mengajak semua pihak nih, baik individu, komunitas, dunia usaha, asosiasi, dunia pendidikan, kemudian pemerintah, untuk kita bekerja sama dan turut terlibat melalui 3 aksi nyata, yaitu mengurangi, memilah, dan mengolah sampah, atau yang lebih dikenal dengan kita singkat tuh kupilah, kurangi, pilah, olah sampah. Dengan melakukan aksi nyata tersebut akan merubah cara pandang kita terhadap sampah. Jadi sampah itu bukan lagi sampah, namun menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Demikian Mbak Tilma. Jadi tadi bank sampah, itu ada nilai ekonomi di sana, seperti itu. Demikian. Baik. Sampah adalah bukan lagi sampah ya. Dari saya sebenarnya awal membaca dan diminta untuk berbincang mengenai sampah adalah bukan lagi sampah, itu cukup berpikir juga. Apa ini sebenarnya begitu. Nah, ini cukup menarik dari Pak Agung Pujo mengenai apa filosofi dari Jakarta Sadar Sampah. Nah, saya mau melanjutkan sedikit dulu ke Pak Agung, nanti setelah ini kita akan mendengar perspektif berbeda dari sisi bisnis juga dan dari sisi komunitas begitu Pak. Tetapi kira-kira kalau tadi Bapak menyampaikan mengenai program, gerakan dengan program begitu ya. Kalau gerakan ini adalah inklusif, artinya semua bergerak gitu. Sedangkan program itu adalah salah satu ya kurang lebih dicanangkan oleh pemerintah, dikerjakan oleh pemerintah dan juga dievaluasi oleh pemerintah gitu ya. Nah, saya paham bahwa apapun itu bentuknya, gerakan atau program, itu pasti ada kebijakan yang mendukung gitu. Nah, kira-kira Pak Agung Pujo, apakah apa paket kebijakan yang sudah disiapkan oleh gerakan Jakarta Sadar Sampah ini? Oke. Terima kasih Mbak Tilma. Pertanyaannya baik sekali tuh. Jadi pemerintah DKI Jakarta itu tadi sampaikan apa aja sih kebijakan? Telah menyusun berbagai kebijakan untuk mendukung Jakarta Sadar Sampah ini.
yang itu saling terkoneksi dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kita ketika menyusun regulasi itu nggak bisa sepotong-sepotong seperti itu. Di hulu nih akan saya sampaikan regulasi apa yang sudah kita terbitkan. Kita udah menerbitkan namanya Ingup 107 tahun 2019 tentang pengurangan dan pengelolaan sampah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenapa kita harus melakukan pengurangan dan pengelolaan di lingkungan Pemprov? Jadi kami sebelum mengajak masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara pengurangan, pemilahan dilakukan masyarakat, kami sendiri harus melakukan itu dulu dong. Contohnya, kita harus menyontohkan di kantor-kantor kita. Lah, Ingup 107 menjelaskan hal tersebut. Seperti itu. Kita harus bisa melakukan pemilahan dan pengurangan sampah di kantor-kantor yang ada di lingkungan hidup, ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Kemudian ada juga Pergub 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, Mbak Tilma. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakan lagi kantong kresek sekali pakai. Nah, ada 3 objek utama yang pelaksanaan kantong belanja ramah lingkungan itu ada di swalayan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, dan di pasar rakyat. Kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini, kita udah nggak bisa lagi tuh dapat kresek dari tempat-tempat swalayan yang ada di dekat-dekat rumah kita. Ya, betul. Itu sudah berjalan. Itulah implementasi dari Pergub 142 tadi. Kemudian di tingkat masyarakat, ada Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Jadi kita melakukan pengelolaan sampah itu sampai di tingkat rukun warga, tingkat terendah dari strata pemerintahan yang ada di masyarakat, seperti itu. Jadi akan dibentuk sebuah bidang, namanya bidang pengelolaan sampah, dan itu di bawah struktur RW yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkup rukun warga tersebut, seperti itu. Harapannya itu bisa dilakukan pengurangan sampah di sumber, sehingga tidak perlu banyak sampah yang harus kita kirim lagi ke Bantar Gebang, seperti itu. Kemudian kita memulai regulasi mengenai bank sampah, tadi ada disampaikan di video, ada bank sampah yang ada di Kelapa Gading, kemudian di Sutarjaya. Ini ada regulasinya juga, ada Pergub 33 tahun 2021. Kemudian kita memiliki juga regulasi 55 tahun 2021. Ini mengatur sangat hangat sekali ini pergub-pergub yang sedang kami susun ya dari 2019, 2020, 2021 tentang pengelolaan sampah di sumber ini. Tadi 55 tentang pengurangan dan penanganan sampah. Dan terakhir kita juga ada Pergub 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan. Inilah cara kita bisa menurunkan sampah di sumber tadi, Mbak Tilma. Baik di rumah, di kantor, di kawasan, gitu kan, sampai di tingkat RW, seperti itu. Inilah bisa kita kurangi bagaimana jangan sampai sampah-sampah ini bisa bergeser ke Bantar Gebang. Nah, di tengah sendiri, tadi sampaikan hulu, hilir, tengah, dan hilir, gitu kan. Di tengah kita memiliki Ingup 49 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas. Nah, salah satunya adalah isu prioritas itu terkait dengan persampahan. Tadi disampaikan juga bahwa ada pengangkutan sampah terjadwal di 50% RW. Kenapa perlu pengangkutan sampah terjadwal? Karena kan kita atur di situ pengumpulan sampah di tiap rumah yang akan dikelola oleh si bidang pengelolaan sampah RW tadi. Nanti akan diatur hari Senin pengangkutan sampahnya apa. Misalkan organik, hari Selasa organik dan residu, kemudian anorganik di hari Rabu, itu diatur gitu oleh si RW tersebut. Seperti itu. Kemudian kita juga punya Pergub 96 tahun 2020 tentang peta jalan pengelolaan sampah, di mana di salah satunya target kita adalah membangun TPS 3R di tiap kecamatan. Gimana sampah-sampah yang masuk dari warga, kemudian masuk ke TPS, bisa kita kurangin dulu di TPS tersebut. Seperti itu. Kita banyak kegiatan, ada kegiatan kompos, kemudian biokonversi BSF atau maggot dan lain sebagainya. Kita banyak kegiatan-kegiatan di TPS 3R sehingga bisa mengurangi lagi nih sampah yang harus kita kirim ke Bantar Gebang. Kita tapis lagi, tadi di warga kita tapis, di tengah kita tapis, sehingga yang masuk ke Bantar Gebang itu semakin sedikit. Nah, untuk di hilir sendiri ada optimalisasi TPST Bantar Gebang kami. Kami melakukan kegiatan landfill mining namanya, Mbak Tilma. Yaitu landfill mining itu menambang sampah lama untuk dijadikan RDF atau bahan bakar pengganti batu bara. Dan saat ini kita sudah existing di angka 150 ton per hari.
Jadi gunungan sampah itu kita tambang nih Mbak Tilma, kita kurangin kan, terus jangan sampai tambah tinggi nih bukit kita, ya kan, kita bikin candi nggak kerasa makin tinggi, makin gunung makin tinggi. Nah ini kita gali, kita tambang dengan sampah yang usianya itu di atas 7 tahun untuk dijadikan RDF seperti itu, bahan bakar pengganti batu bara. Dan kita tahun ini juga di tahun 2022 tahun depan kita ada project juga di sana untuk membesarkan kapasitasnya menjadi sampai 2000 ton per hari seperti itu. Dan ada kegiatan juga di hilir yang kita lakukan dengan melakukan composting. Jadi sampah-sampah organik yang masuk ke Bantar Gebang itu kita punya hanggar composting. Bagaimana di situ kita bisa mengurangi sampah, composting untuk dibuat kompos, dan itu bisa kita bagikan lagi ke masyarakat. Seperti itu, Mbak Dilma. Baik, terima kasih Pak Agung. Cukup komprehensif. Ini kalau saya lihat pemerintah tidak kurang-kurang nih menyiapkan kebijakan. Sudah banyak sekali yang saya catat dari 2019, 2020, 2021 fokus gitu. Ada pengaturan kebijakan. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi Pak Agung sampaikan bahwa ini adalah gerakan. Jadi saya mau mendengar dulu nih, kita kembali lagi dengan segala kebijakan yang sudah dibuat, lalu sudah ada landfill mining, RDF, segala bentuk konsep-konsep pengelolaan sampah tersebut. Kembali lagi saya mau tarik ke bidang atau ke area individual. Ke Mbak Wilma nih, saya mau bertanya, kalau ke individual, langsung aja saya tanya ya, mungkin nggak ya sebenarnya warga itu tinggal tanpa sampah gitu? Atau minim sampahnya? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tilma. Jadi kalau tadi pertanyaan mungkin nggak sih warga hidup minim sampah bahkan tanpa sampah. Nah sebenarnya secara teori itu mungkin, bahkan secara praktek juga mungkin karena kami membuktikannya di beberapa komunitas warga dan hal itu terjadi Mbak. Walaupun kalau itu mau perubahan tersebut terjadi dari individu gitu pindah ke skala lingkungan, misalnya perubahan di tingkat individu, keluarga atau komunitas mau berubah menjadi sistem, ya tentunya jalannya masih panjang. Tapi nggak lewat, paling tidak lewat kerja-kerja yang kami lakukan sebenarnya banyak menghasilkan modal sosial yang sebenarnya nanti kalau nanti bisa kalau kemudian mungkin mau didorong sampai ke perubahan yang lebih sistemik ya, memungkinkan karena modal sosialnya sudah ada. Nah, mungkin di tingkat warga, tapi tantangannya di tingkat warga pada saat mau berubah ke level sistem, ini perlu atau dibutuhkan dukungan-dukungan berikutnya tentunya dari individu tadi ke skala lingkungan, sangat butuh atau diperlukan dukungan-dukungan setelah itu atau berikutnya dari pihak-pihak yang nggak hanya bergantung pada warganya. Nah, dukungannya apa aja? Ya kalau ngomong pemerintah misalnya, pemerintahnya punya konsep penyelesaian masalah, misalnya dalam konteks pengurangan sampah yang selaras dengan apa yang dilakukan warga. Nah, jangan sampai kemudian arahnya berbeda, sehingga warga yang tadinya, yang akhirnya melihat apa yang dilakukan menjadi sia-sia gitu. Jadi baiknya searah gitu ya. Nah, misalnya mungkin ada solusi-solusi masalah sampah yang pembangunan besar ataupun memang cukup dengan infrastruktur besar rasanya sudah selesai masalah sampah atau kampanyenya mungkin di sana, tapi jadi ini mengakibatkan warga jadi kendor gitu ataupun wah belum nih mungkin karena pemerintah udah bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi harapannya nggak seperti itu ya. Jadi harapannya masih selaras ataupun searah dengan yang diupayakan warga. Nah intinya mungkin, tapi juga butuh dukungan karena pada saat warga mau meningkatkan skala, warga itu yang berikutnya juga akan berhadapan dengan tantangan-tantangan horizontal dengan warga lainnya. Nah dan ini sebenarnya buat warga yang memang melakukan kerja-kerja begini itu basisnya kan adalah kegiatan sosial ya. Itu menghasilkan energi juga tenaga dan itu nggak mudah, dan kalau ada dukungan-dukungan eksternal terutama di pihak yang sebenarnya cukup berwenang dalam hal dalam urusan sampah, dalam hal ini pemerintah ya, misalnya untuk meyakinkan warga untuk bisa bergerak dan melakukan inisiatif yang serupa yang dilakukan warga-warga penggerak ini ya ibaratnya warga berhadapan dengan warga jadinya bisa berpotensi menghadirkan konflik horizontal yang sebenarnya nggak perlu. Mungkin karena salah mengerti aja. Nah, yang itu yang sebenarnya pemerintah perlu hadir memberikan dukungan yang tadi yang paling jelas ya. Pertama, kebijakan yang dimulai dari tingkat provinsi,
kota sampai ke tingkat lokal. Nah, sehingga itu menjadi kondisi umum. Nah, sehingga kalau sudah menjadi kondisi umum, ya warga ya mudah untuk bergerak dan mereka cukup pede atau percaya diri kalau dan warga lain juga akan berpikir untuk kemudian ya ini kan udah jadi norma dan sesuatu yang kemudian menjadi nilai yang harus diadopsi kota untuk bergerak maju. Nah, problemnya di situ baiknya searah gitu ya, terus kemudian mendukung dan pemerintah hadir. Kurang lebih seperti itu. Ya, menarik ini karena ada tadi merespons kebijakan yang sudah dibuat dan ternyata memang harus selaras kira-kira. Dan saya mau ke Ibu Amelia. Di dalam catatan saya ada pernah aksi yang sudah dilaksanakan di Pesanggerahan mengenai olah dan pilah sampah. Mungkin dari sini kita mendapat insight baru bagaimana upaya pemerintah dan juga gerakan dari warga itu bisa selaras. Silakan. Boleh berbagi kisah sedikit? Ya, baik. Ya, sebenarnya program JRC itu adalah salah satu program gerakan masyarakat yang unggul dari Dinas LK untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Bantar Gebang. Bersama dengan adanya program gerakan masyarakat ini, kami sudah mengolah lebih dari 10 ton sampah plastik dari Jakarta Recycling Center. Salah satu tantangan yang sangat sulit adalah mengedukasi warga untuk memilah, karena ini salah satu cara untuk merubah kebiasaan dari pengumpulan sampah yang dilakukan dan yang biasanya dilakukan dengan tercampur, sekarang harus terpilah. Karena kalau tidak terpilah, bisa-bisa tidak diambil sampahnya sebagai konsekuensi, salah satu konsekuensinya. Seiring berjalannya waktu dan pelatihan-pelatihan, pemilahan warga bisa dilakukan. Kami memberikan 3 kantong sampah pilah, yaitu organik, anorganik, dan residu. Dengan disediakannya kantong pilah ini, warga mulai memilah sesuai dengan sampah-sampah yang dihasilkan di rumahnya. Nah, pembelajaran ini kita bisa belajar kalau misalnya dengan adanya infrastruktur pemilahan aja, sesimpel itu ya, infrastruktur pemilahan aja, kita sudah bisa berkontribusi dalam salah satu sistem pengolahan sampah. Dan ini pastinya kalau bisa program-program ini dilanjutkan dan juga ditiru di tempat-tempat lainnya, gitu Mbak Irma. Masih bahasanya program tuh, Pak Agung. Program gerakan masyarakat. Siap. Ya, saya tolong jangan tersinggung, tapi saya pikir ini sesuatu hal yang gini Pak, dari pemerintah itu memberitahukan bahwa ini gerakan, jadi inklusi gitu, tetapi memang tidak mudah karena kita sudah terlalu terbiasa dengan metodenya program gitu Pak. Nah, tantangannya sendiri bagaimana nih Pak Agung? Bagaimana bisa bersinergi dengan para stakeholder begitu? Seperti secara khusus 2 speakers di sekarang dibincang kita sekarang masih agak, mungkin saya juga gitu, masih narasinya masih ke program nih Pak. Bagaimana Pak? Oke, makasih Mbak Tilma. Jadi ketika kita berbicara Jakarta Sadar Sampah, memang akhirnya kita berbicara tentang perubahan perilaku ya, tentang perubahan perilaku, gimana bisa mengubah perilaku yang selama ini paradigma yang lama kita selalu, kalau kita sebutnya kupang, kumpul, angkut, buang, seperti itu aja. Kumpul, angkut, buang sampah. Kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Ini kita merubah paradigma menjadi, tadi saya sebut kupilah. Gimana kita bisa melakukan pengurangan, kemudian pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber. Ini memang butuh waktu. Perubahan paradigma tersebut seperti itu. Nah, tadi kalau Mbak Tilma terkait dengan bagaimana nih stakeholder bisa bersinergi, sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa Jakarta itu menyatakan dan mendeklarasikan dirinya itu sebagai kota kolaborasi. Seperti itu. Di mana Pemprov DKI itu sebenarnya meyakini tidak bisa melakukan sendiri pembangunan DKI Jakarta. Kita harus bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di DKI Jakarta. Tadi disampaikan, bisa komunitas, dunia usaha, individu, dunia dengan asosiasi dan lain sebagainya. Karena potensi yang ada di Jakarta itu sangat besar untuk kita berkolaborasi. Nah, pada tanggal di Maret 2021 itu Pemprov DKI itu telah menerbitkan satu buah
platform, namanya platform kolaborasi sosial berskala besar, tapi di bidang persampahan, seperti itu. Sebagai bentuk mendukung upaya kolaborasi berbagai stakeholder. Tadi kita bersama-sama tuh gerakan. Ini bagian dari aktivasi dari gerakan Jakarta Sadar Sampah tersebut. Baik individu, dunia pendidikan, startup, industri, komunitas, dan lain sebagainya. Dengan memberikan berbagai jenis bantuan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Itu jadi bentuknya bisa bantuan fisik, kemudian bisa bantuan pembinaan, pelatihan, sosialisasi terhadap pengelolaan sampah di lingkup RW, kemudian bank sampah, kemudian minyak jelantah, kemudian biokonversi BSF atau maggot ya, yang saat ini sedang cukup viral untuk mengurangi sampah organik karena cepat sekali untuk mengurangi sampah organik. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga udah ada capaian cukup bagus nih. Ada banyak kolaborator, kurang lebih hampir 15 kolaborator yang memberikan bantuan ya. Dengan nilai itu hampir di angka 2,5 miliar rupiah, seperti itu. Mereka memberikan itu semua kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan sampah di lingkup rukun warga. Kemudian selain melalui KSBB persampahan, kolaborasi juga dapat dilakukan nih melalui pembuatan perjanjian kerjasama, Mbak Dilma, dengan ruang lingkup yang dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kolaborator. Nah, salah satu contohnya tadi untuk mengambil sampah plastik dari masyarakat atau bank sampah induk untuk didaur ulang tadi kan. Tadi Mbak Amelia menyampaikan itu bagian dari kolaborator kita juga bahwa Indonesian Plastic Recycle ini ada di GRC seperti itu. Ini alhamdulillah banyak bergerak di semua bank sampah induk yang ada di DKI Jakarta, terutama tugas-tugas dari dunia usaha karena mereka harus mengambil kembali sampah-sampah plastik yang mereka hasilkan untuk didaur ulang seperti itu. Nah, semua pihak kolaborasi ini kita menyebutnya kawalan sadar sampah nih Mbak Tilma, seperti itu. Kami juga membuka kesempatan nih seluas-luasnya kepada seluruh stakeholder untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Jika warga juga misalkan memiliki ide kolaborasi yang menarik dalam mengelola lingkungan terkait sampah, mereka bisa hadir di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian bisa di kanal-kanal sosial media kami, ada Instagram, Twitter, email, atau bisa melihat juga di website KSBB persampahan. Seperti itu, kita membuka peluang besar untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Seperti itu, Mbak Tilma. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini menarik karena sebenarnya yang dulu konsep pengelolaan sampah itu adalah domainnya pemerintah, begitu. Artinya memang ya sebagai warga mudah sekali abai karena memang itu dipercaya adalah domainnya pemerintah. Sekarang ingin dirubah, termasuk dari tadi disampaikan ada ruang-ruang kolaborasi yang juga menurut pemahaman saya berarti ruang kolaborasi antara komunitas, lalu ada private sector dan sebagainya. Nah, saya mau kembali lagi ke Ibu Amelia nih sebagai dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis mungkin sudah berkolaborasi, tapi apakah ruang-ruang itu cukup? Karena sebagai bisnis itu kan berarti harus ada ruang untuk KPBU mungkin begitu ya, di mana proses pengelolaan sampah juga itu terbuka untuk swasta. Apakah itu sudah terjadi di Jakarta, Bu Amelia? Ya, saat ini sepertinya kolaborasi untuk pihak swasta masih on progress ya, Mbak ya. Jadi kami juga sedang menunggu jika memang pemerintah daerah DKI ingin membuka ruang-ruang itu yang lebih terbuka lagi. Karena pada dasarnya industri daur ulang plastik sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 70-an. Dan ini memang kita tidak ada di permukaan ya, karena sifatnya lebih banyak ke informal. Nah, dari sektor informal ini berkembang hingga menjadi satu buah industri yang dimana kita sebut dengan industri daur ulang plastik. Nah, dari industri inilah yang kita mulai mengembangkan, mulai melakukan inovasi-inovasi bukan hanya fokus di plastik saja, tapi juga sudah mulai pergerakan waste management systemnya juga. Jadi seperti itu. Jadi tetap berkesinambungan lah. Gitu. Jadi kita juga sebagai pengusaha kami juga tidak egois untuk hanya mengembangkan bagaimana kita dapetin bahan baku material dari
plastik dan sebagainya, tapi kami juga memikirkan bagaimana nih, ayo kita bangun tata kelola sistem persampahan yang lebih baik gitu loh untuk Indonesia ke depannya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Saya sekarang ke Ibu Wilma nih. Jadi tadi sudah ada beberapa konsep ya, artinya bukan hanya konsep tetapi ruang-ruang kolaborasi begitu yang dibuka oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta begitu. Dan juga ada peluang bisnis, kerjasama bisnis begitu yang terbuka, walaupun memang belum maksimal, tapi ke arah di sana gitu. Tetapi sekali lagi, ruang kolaborasi sudah terbuka. Apakah seperti secara khusus untuk Mbak Wilma dalam kota tanpa sampah, gitu, apakah dengan karakter warga yang beragam ini, kira-kira Jakarta Sadar Sampah ini apakah berapa lama bisa mendapat adaptability, artinya bisa diadopsi secara sempurna oleh warga Jakarta? Mengingat ada karakter yang berbeda, lalu juga konsep hidup yang berbeda, ada yang di apartemen, ada yang di kampung, dan sebagainya. Kira-kira berapa lama bisa sempurna adopsinya? Silakan. Baik, sebenarnya kalau untuk intinya, satu mencoba cara-cara ataupun pengalaman ya, itu kami mencoba caranya hadir di tengah warga. Jadi untuk dalam kegiatan atau pendampingan atau kegiatan fasilitasi gitu ya. Nah, pertama sih dalam bergerak untuk ini kita caranya memotivasi warga untuk bisa bergerak. Di pengalaman kami itu pertama pengetahuan. Nah, warga perlu diberi ruang yang besar supaya basis inisiatif datangnya itu dari pengetahuan. Nah, jadi model-model sosialisasi itu sudah nggak cukup karena tidak bisa jadi ruang yang efektif untuk terjadinya produksi pengetahuan. Jadi ruangan juga mesti cukup sehingga warga bisa memproduksi pengetahuan. Nah, jadi nggak bisa buru-buru juga. Jadi nggak cukup lagi dengan sosialisasi sekali terus kemudian selesai. Nah, pengetahuan itu sebenarnya memberi ruang buat warga untuk menginisiasi, juga mendorong dan bergerak karena nature-nya pengetahuan seperti itu. Tapi pada saat mau bergerak, berikutnya posisi pemerintah juga mesti bisa mengikuti irama gerakan warga karena dari situ warga sebenarnya juga pengen mengukur pemerintahnya tuh ada di mana setelah kami sebagai warga bisa bergerak. Nah, jadi pada saat pemerintah tidak bisa mengikuti ataupun bahkan mungkin dukungannya tidak seperti yang diharapkan ke warga, nanti khawatirnya prosesnya bisa terhambat atau tidak terjadi. Nah, kalau pemerintah juga bisa menempatkan diri dengan baik dan mampu memposisikan dirinya dengan baik, dukungan tuh sebenarnya nggak melulu uang ataupun cepat gitu ya, harus ada uang dulu di depan atau bagaimana. Nah, sebenarnya dukungan ibaratnya di beberapa kasus itu kehadiran pemerintah yang intens, membangun komunikasi dengan intens dengan apa-apa yang dikerjakan warga, dan mau empati melihat kesulitan dan tantangan sehingga pada waktu harus atau perlu memberikan dukungan-dukungan fisik misalnya. Nah, dukungan itu jadi yang pertama dukungan tersebut bisa relevan. Dan yang kedua, setelah itu akan muncul dalam prosesnya akan muncul trust di antara kedua pihak. Warganya trust sama pemerintahnya, terus karena pemerintahnya juga paham dan ngerti apa yang sebenarnya dibutuhkan warga, juga bisa menempatkan diri juga karena trust. Jadi warga juga, pemerintah juga yakin kalau warga tuh diberi dukungan juga pasti akan optimalkan upaya-upayanya lewat dukungan yang diberikan karena dukungannya sebenarnya sudah dukungan yang diperlukan. Jadi nggak bisa cepat gitu. Jadi perlu diberi ruang pada saat pengetahuan tadi diberikan, nggak sekedar sosialisasi langsung selesai. Jadi ada diberi ruang untuk berkembangnya pengetahuan, terus kemudian melalui fasilitasi tadi, gitu, pendampingan gitu. Pendampingan, siap. Pak Agung, apakah ada respons dari penjelasan tadi, Pak? Oke, terima kasih Mbak Wilma, makasih. Jadi kita juga dengan Mbak Wilma berkolaborasi nih terkait dengan pemilahan dan penguatan sampah terjadwal. Kita ada pendampingan juga terhadap RW-RW yang ada di DKI Jakarta. Mungkin saya mau sedikit menambahkan
terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Wilma. Memang betul sekali, yang penting adalah bagi masyarakat bahwa pemerintah itu hadir di masyarakat. Jangan sampai kita banyak menjalankan minta sesuatu kepada masyarakat, tapi kita sendiri tidak ada atau tidak hadir di masyarakat. Makanya di dalam Pergub 77 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga, kami itu berkolaborasi ya, dibantu oleh rekan-rekan semua wali kota, kemudian camat, kemudian lurah, kemudian mereka bisa mendekati, membantu, memfasilitasi, bergerak bersama dengan RW. Kemudian kami juga menugaskan petugas PJLP pendamping kami di tiap RW. Satu RW itu ada satu PJLP pendamping. Nah, PJLP ini kami juga berikan peningkatan kapasitas, bagaimana cara mereka bisa berkomunikasi yang baik dengan warga dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga selain tadi memberikan pendampingan, kami melakukan sosialisasi yang memang harusnya tidak berhenti, kami juga akan memberikan sarana prasarananya juga, Mbak Tilma. Jadi sarana prasarana itu telah kami anggarkan di tahun 2000, ada di 2021, kemudian tahun 2022, bagaimana masyarakat selain dapat sosialisasi, mereka bisa mendapatkan sarana prasarana untuk bisa menjalankan pengelolaan sampah di lingkup rukun warga tersebut. Dan yang penting selain pendampingan, kita harus melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama. Bagaimana mereka jadi bidang pengelolaan sampah itu wajib membuat sebuah rencana kerja pengelolaan sampah di RW tersebut. Mereka akan melihat bagaimana profil dari RW-nya, existingnya seperti apa, kemudian mereka merencanakan ke depan akan berbuat apa, seperti itu. Dan itu ada timeline-nya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita monitoring dan evaluasi dan terus dampingi mereka agar mereka bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan di dalam rencana kerja pengelolaan sampah di RW tersebut. Dan perlu kami informasikan juga terkait dengan pengelolaan sampah lingkup rukun warga ini, yang dimana saya sampaikan di Ingup 49 itu ada target 50% RW untuk bisa melakukan pemilahan dan penguasaan sampah terjadwal. Kami saat ini banyak yang berkolaborasi tadi untuk melakukan pendampingan ya, mendampingi kami seperti dari dunia pendidikan, ada BEM UI itu akan turun melakukan pendampingan terhadap RW-RW tersebut juga. Kemudian kita ada Universitas Bina Sarana Informatika gitu. Kemudian berbagai dunia usaha dan dunia pendidikan yang mau turun membantu untuk melakukan pendampingan. Memang tadi kata kunci memang pendampingan, dan kita hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah bersama di tingkat RW. Demikian Mbak Tilma. Terima kasih Pak. Ini menarik sekali karena responsnya atau bukan hanya respons, tetapi komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk hadir itu sudah ada. Dan saya ingin membahas sekarang mengenai mungkin memakai waktu yang tersisa untuk melihat bagaimana visi, karena ada 3 orang yang sangat kompeten di bidangnya dan terlebih dalam pengelolaan sampah di Jakarta ini. Sayang kalau saya tidak bertanya, kira-kira bagaimana tren solid waste management atau pengelolaan sampah di kedepan hari, artinya maybe beyond dalam 5 tahun ke depan lah. Apakah ini masih menjadi, tadi kan kita bicara mengenai masih domain pemerintah dan sekarang sudah berusaha untuk dialihkan dan sebagainya. Apakah akan menjadi sebuah industri baru? Gitu. Ini sesuatu hal yang mungkin saya perlu pandangan atau insights dari masing-masing narasumber. Begitu, kita mulai dari Ibu Amelia. Bagaimana menurut Ibu, karena ada banyak sekali konsep, lalu salah satunya adalah circular economy dan sebagainya itu. Dari sisi bisnis, bagaimana industri pengelolaan sampah di masa depan? Silahkan. Baik sekali Mbak, sebenarnya industri pengolahan sampah di Indonesia itu masih sangat berkembang dan memang harus dikembangkan terus-menerus.
Salah satu hal yang kami lakukan adalah kami mengolah solid waste management dicampur dengan anorganik, yaitu pasti kami jadikan RDF briquette. Di mana RDF briquette ini sudah kami supply untuk sebagai salah satu bahan baku industri kecil ataupun UMKM seperti industri tahu, kerupuk, lalu ada industri menengah juga untuk dijadikan salah satu bahan baku pengganti kayu bakar ataupun batu bara. Nah, di sini kami melihat sekali potensi besar dari sampah ini. Jadi gimana caranya, bagaimana kita inovasi dan research and development saat ini. Nah, Indonesia bisa menjadi salah satu contoh negara berkembang yang dimana kita bisa benar-benar sangat fokus mengolah sampahnya. Beyond daripada negara-negara yang sudah punya sistem waste management sendiri ya, kayak waste to energy. Mungkin concern-nya akan banyak, bukan hanya waste to energy aja, tapi kita juga punya kayak pyrolysis, kita juga punya solvent base yang semuanya memang masih dalam tahap development. Nah, di sini adalah potensi-potensi bisnis yang masih sangat bisa dikembangkan. Potensi lainnya baik itu dari daur ulang sampah plastik juga masih banyak bisa dikembangkan karena banyaknya investor asing yang mulai masuk dan melirik Indonesia sebagai penyuplai sampah plastik terbesar di dunia nomor 2. Nah, ini kan dijadikan juga sebagai salah satu sumber di mana ternyata sampahnya banyak. Berarti disitulah celah di mana para investor asing maupun investor lokal untuk melakukan investasi. Jadi seperti itu Mbak Filma. Ya, terima kasih, menarik karena potensi ini bisa dijadikan sebuah proses bisnis begitu ya, atau bisnis baru begitu ya. Nah, dari saya mungkin ingin mendapatkan perspektif dari Ibu Wilma nih, dari kurang lebih yang memang melaksanakan beberapa eksperimen sosial. Di satu sisi adalah ini sebuah potensi yang bisa generate atau menjalankan atau memulai sebuah ekonomi, tetapi di sisi lain bahwa ini juga tidak boleh terlalu banyak sehingga akhirnya kita bingung lagi gitu untuk bagaimana menanganinya begitu. What is your view? Bagaimana pendapat Wilma mengenai ini? Baik, oke. Mbak Tilma, terima kasih ya. Tentunya kami juga masih percaya di awal kami memulai inisiatif Kota Tanpa Sampah ini juga kami sempat berpikir ini dari tahun ke tahun masalah sampah tuh nggak kelar-kelar, terus bulet dan nggak selesai-selesai gitu. Nah, terus kami pikir waktu itu kenapa ya? Nah, kami melihat yang rasanya yang paling utama tuh perlu membangun gerakan berbasis pengetahuan dalam hal pengurangan sampah ya. Jadi ini masalah tidak selesai, berkurang aja ya enggak, malah terus bertambah. Nah, yang kami pikir waktu itu paling utama adalah membangun gerakan berbasis pengetahuan. Dan saat bisa kita lihat cara pengetahuan itu, kita tidak bisa dalam waktu mengembangkan pengetahuan itu tidak bisa terlalu mensimplifikasi. Kalau yang dilakukan adalah mensimplifikasi, kita nggak dapat esensinya. Dan resikonya pengetahuan tersebut nggak cukup untuk membuat gerakan atau merespon masalah yang ada. Nah, waktu itu untuk merespon masalah sampah yang paling pertama dilakukan adalah basisnya pengetahuan. Kemudian mencari cara supaya kompleksitas masalah yang ada bisa dibangun lewat satu penyampaian atau metode produksi pengetahuan yang memungkinkan semua orang bisa terlibat tanpa kemudian terjebak pada simplifikasi masalah. Nah, kita bisa menyederhanakan bahasa komunikasi, bisa menyederhanakan penyampaian, juga lain-lain, dan metode juga bisa disimplifikasi. Tapi masalahnya itu mendorong kami terus tapi nggak bisa mensimplifikasinya, dan itu yang mendorong kami untuk merumuskan suatu skema pendekatan untuk merespon permasalahan sampah lewat strategi 3 pintu, yaitu mengenali bahwa persoalan sampah yang datang itu adalah dengan bermasalahnya cara kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu di pra, saat, dan pasca. Jadi itu strategi pintu depan itu pra, dan strategi pintu tengah itu saat, dan strategi pintu belakang itu pasca.
Nah, pengetahuan ini yang coba kami bangun dan aktivasi yang akhirnya sebenarnya ini bukan sepenuhnya pengetahuan baru karena ada banyak pengetahuan yang pernah kita punya dan masih aktif kita terapkan dalam keseharian kita, dan sebenarnya basisnya itu pintu depan misalnya. Menyiapkan apa-apa supaya nggak beresiko, supaya nggak menjadi sampah. Nah, saya ingat betul waktu misalnya saya mau belanja bakso di rumah mertua kami waktu itu, kami cerita waktu ini kami sedang upaya untuk nggak mau mengurangi menghasilkan sampah dan nggak mau jajan membawa pulang plastik. Nah, dengan entengnya dan nggak banyak pikir lama, ibu mertua mengambil rantang nih dengan terbatas, karena terbatas ada teknik-teknis juga langsung dikerjakan dengan misalnya seperti teknik kurosiki ya, waktu itu beliau mengambil serbet ataupun kain, langsung dilipatnya dan itu jadi rapet dan bisa punya pegangan, tidak takut panas. Nah, intinya pengetahuan ini sudah ada kan, tinggal bagaimana kita mengaktifasi pengetahuan-pengetahuan lama. Atau kita datang ke beberapa daerah misalnya, makanan yang kita tahu betul kemasannya nggak berisiko jadi sampah, misalnya nasi dibungkus, jadi di dalamnya itu dibungkus dengan daun pisang, terus kemudian tapi luarnya dibungkus dengan daun jati. Nah, sebenarnya yang fungsinya meningkatkan aroma, mengawetkan makanan juga. Nah, kita masih punya pengetahuan itu, di mana akan beda hasilnya jika nasi atau makanan tersebut dibungkus dengan plastik atau wadah plastik. Nah, itu pintu depan. Dan kemudian yang pintu tengah itu di saat kita memproduksi atau mengkonsumsi, yaitu contohnya memperbaiki atau memperbaiki barang yang rusak, kemudian menghabiskan makanan jangan sampai tersisa. Nah, ini kan banyak pengetahuan yang ada dari sana. Misalnya dengan cara kita dulu orang tua mengingatkan jangan sampai nasi nggak dihabiskan ya, nanti Dewi Srinya nangis. Nah, pengetahuan yang ada dan pernah ada tuh sebenarnya sudah ada mungkin, dan itu juga dibangkitkan untuk menghargai proses sumber daya dari makanan yang hadir di meja makan kita. Nah, itu pintu tengah. Dan pintu belakang intinya kalau ada sisa yang dikelola, kalau ada sisa ya dikelola gitu lah, jangan buru-buru dibuang agar nggak cepat jadi sampah gitu. Nah, praktiknya contoh mengompos gitu ya. Nah, ini mengompos kan juga sudah lama juga dilakukan warga gitu ya, di banyak warga, masyarakat tradisi. Sisa-sisa makanan yang kemudian nggak bisa dikonsumsi atau nggak habis itu dikomposkan dengan cara digali, dimasukkan ke dalam tanah, digali terus kemudian ditimbun, dan ini warga juga tahu betul pada akhirnya dengan cara ini meningkatkan nutrisi pada tanah. Dan itu kan pengetahuan yang dasar yang pernah kita punya. Nah, sekarang yang mungkin kita nggak ingat. Nah, sebenarnya ini bukan mengenalkan pengetahuan baru ya, yang mungkin untuk generasi baru seolah-olah ini jadi baru. Tapi buat generasi yang lama masih ada yang masih ada dan pernah terlibat sama pengetahuan-pengetahuan itu, sebenarnya perlu kita mengaktifasi kembali pengetahuan tadi, dan catatan pentingnya sih supaya kita juga nggak inferior sama pengetahuan. Seringkali kita merasa inferior karena selalu merasa bahwa kita ini bangsa yang nggak punya apa-apa, terus takjub lihat pengetahuan dari luar, padahal pengetahuan dari luar itu sebenarnya nggak sepenuhnya relevan dengan konteks yang kita punya. Nah, intinya mengaktifasi pengetahuan yang akhirnya membangkitkan kepercayaan diri kita ataupun warga terhadap apa-apa yang kita punya, jangan-jangan itu lebih dekat dengan posisi dan konteksnya dengan sekarang ini ya, keadaan sekarang ini. Kurang lebih seperti itu Mbak Vilma. Baik, terima kasih. Persis sekali ini ada pertanyaan dari audiens mengenai, tadi kan menyampaikan mengenai pengetahuan ya, sedangkan pengetahuan tadi Pak Agung Pujo juga menyampaikan bahwa pendidikan itu penting gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa pesan yang dapat diberikan kepada komunitas dalam penanganan sampah sejak dini begitu. Jadi pemahaman mengenai pengelolaan sampah sejak dini. Saya mulai dari Pak Agung dulu, silakan Pak. Oke. Terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat dini ya, jadi saya berbicara akan pengurangan sampah di tingkat sumber. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan merubah paradigma lama yang kumpul angkut buang menjadi kurangi, pilah, olah. Jadi sebenarnya banyak sekali implementasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di rumah, mulai dari rumahnya masing-masing seperti itu. Tadi hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Tadi misalkan hal sederhana yang kita lakukan adalah melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah, kemudian kita menjadi nasabah
bank sampah sehingga kita bisa rutin menabung sampah anorganik kita. Kemudian kita juga bisa mengurangi sampah plastik ya, penggunaan sampah plastik dengan tadi kita menggunakan kemana-mana membawa kantong belanja ramah lingkungan yang bisa beberapa kali pakai. Kemudian kita juga menggunakan tumbler atau tempat minum yang bisa kita guna beberapa kali seperti itu. Kemudian kita menggunakan wadah makanan sendiri seperti itu. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di sumber gitu. Kemudian para warga juga bisa tadi mematuhi terkait dengan kebijakan rencana kerja yang telah disusun di RW-RW setempat. Tadi sudah ditetapkan tentang pungutan sampah terjadwal. Yang mau saya tambahkan adalah terkait dengan pengolahan sampah di tingkat sumber ke depannya. Sebenarnya tadi saya selalu menyampaikan bahwa nilai ekonomi akan sangat tinggi sekali terkait dengan pengolahan sampah, bahkan di tingkat warga. Tadi saya berbicara terkait misalkan ada sampah organik. Jadi pemilahan sampah di warga itu ada 4 jenis, Mbak Tilma. Jadi sampah organik, kemudian sampah anorganik, sampah B3, dan sampah residu. Nah, ternyata komposisi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu 60%-nya memang dari pemukiman, dari tertinggi dari pemukiman. Dan 53% dari 60% itu adalah sampah organik. Seperti itu. Jadi sangat besar sekali sampah organik, timbulan sampah organik yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Padahal banyak upaya yang bisa kita lakukan. Selain itu bisa meningkatkan nilai ekonomi dari si masyarakat. Contohnya, tadi disampaikan Mbak Wilma, kita membuat warga-warga itu bisa membuat kompos di rumahnya masing-masing seperti itu. Dan kompos ini bisa juga menghasilkan nilai ekonomi ya, walaupun memang agak sedikit sulit untuk pencarian off-taker-nya, tapi ada sebenarnya off-taker yang mereka mau, asalkan kualitasnya bisa terjaga dengan baik. Kemudian selain kompos, kita bisa menghasilkan juga kompos cair. Dan ini kompos cair yang dari tong kompos kita juga ini lumayan banyak nih off-taker-nya gitu, dan memiliki nilai menurut saya ekonomi yang lumayan. Jadi mereka cuma nyiapin tong komposter di rumah, kemudian mereka memanen kompos padatnya dan kompos cairnya, mereka bisa jual itu gitu. Dan ini sudah terjadi di beberapa RW yang ada di DKI Jakarta. Kemudian berbicara sampah organik, gimana kita bisa mengurangi lagi? Kita bisa melakukan dengan metode biokonversi BSF atau larva maggot, atau saya menurutnya kalau bahasa Indonesia itu black soldier fly atau tentara larat hitam. Mereka itu bisa mengurangi sampah organik itu sampai 2-5 kali berat badannya. Jadi kalau ada sampah organik yang kita hasilkan 5 kilo, itu bisa dalam 1 hari habis dengan larva maggot tersebut, seperti itu. Dan yang terpenting adalah si larva maggot ini bisa dijual untuk kepada tadi, misalkan macam-macam. Bisa kepada peternak ikan, ke peternak ayam, dan burung, dan lain sebagainya. Dan ini lumayan ramai juga, dan ini juga sudah masuk ke level industri, seperti itu. Jadi ada nilai rupiahnya di situ. Kalau sampah anorganik, jelas, dia nabung ke bank sampah, dia setelah nabung bank sampah, dia timbang, dia akan memperoleh nilai rupiah yang akan masuk ke dalam rekening bank sampahnya, seperti itu. Kemudian terkait juga dengan bisnis, bahwa di hilir kita membuat landfill mining tadi, menambang landfill, melakukan kegiatan landfill mining, di mana di situ hasilnya adalah RDF, dan banyak sekali off-taker sebenarnya yang berminat untuk membeli RDF ini. Jadi ke depan itu sampah itu bisa kita olah menjadi nilai ekonomi dan bergerak sirkular ekonomi di tingkat masyarakat. Harapannya seperti itu, Mbak Tilma. Baik, terima kasih Pak Agung. Kita akan masuk ke Q&A. Saya akan mengambil pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Siap-siap, ini ada karena bincangnya cukup seru, jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang
menurut saya menarik untuk bisa kita ambil. Pertama mengenai, nah ini dia yang masuk, mengapa sih susah sekali untuk memilah sampah untuk saya? Nah, apakah ada yang bisa membantu audiens kita ini untuk bagaimana supaya nggak susah? Silakan, siapa yang mau mengambil? Mungkin Ibu Amelia? Ya, memang sebenarnya untuk memilah sampah itu merupakan salah satu challenge yang besar, bukan hanya untuk untuk para penanya, tapi sebenarnya untuk saya sendiri gitu. Karena yang kita harus pahami adalah satu, kalau misalnya kita nggak punya infrastruktur pengolahan di rumah ataupun infrastruktur pemilahan saja di rumah. Pertama kita harus sepakat dulu yang ada namanya reduce, reuse, recycle. Nah, recycle ini adalah salah satu ujung tombak yang dimana nanti sampah-sampah yang ada di rumah itu bisa jadi bahan baku industri ataupun material-material industri. Memang sangat sulit sekali, tapi menurut saya salah satu pemilahan itu harus memang benar-benar dipilah antara yang bekas makanan, yang organik, sama yang anorganik. Paling banyak yang sampah yang dihasilkan di rumah itu menurut saya adalah plastik yang saat ini. Juga begitu kertas dan residu dan seperti itu. Jadi plastik ini yang memang harusnya kita secure, dalam arti kata kita pilah benar-benar, jadi kita bisa taruh tempat lain, kita bisa taruh kantong plastik lain untuk memang benar-benar kita segregasi. Kalaupun memang memilah itu susah, memang kita sekarang sudah banyak juga kok kolaborasi kayak misalnya yang menyediakan tempat-tempat ataupun tong-tong pilah ya, kayak misalnya brand-brand tertentu sudah menyediakan untuk menaruh botol untuk bisa botol ataupun tempat-tempat pemilahan di public places ya. Jadi di situ itu sudah merupakan salah satu inisiatif di mana nih ya, pemilahan tuh sudah mulai ada gitu loh. Jadi plastik juga sudah mulai mau menempatkan atau memposisikan sampahnya sendiri gitu. Jadi semua orang menurut saya memang tidak mudah untuk melakukan pemilahan, terutama di rumah, tapi ya kita harus bagaimanapun memulai dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu sih. Jadi kita mulai dari tahap-tahap yang simpel dulu deh. Mungkin dari plastik yang ada di rumah, lalu kita bisa juga misalnya ke vendor-vendor yang memang sudah punya aplikasi, jadi seperti itu. Jadi itu lebih akan beneficial ya dibandingin nanti kalau kita misalnya cerita, oh ya nanti dipilah, ataupun bisa juga kita bisa sedekahkan juga ke pemulung yang misalnya memang tiap hari lewat di rumah. Jadi sebenarnya banyak sekali yang hal-hal yang bisa memotivasi kita melakukan pemilahan, karena bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga lebih kayak faktor sosial dan sustainability untuk lingkungan. Jadi seperti itu Mbak Tilma. Ya, berarti saya mencatat bahwa harus ada insentif lah kurang lebih ya yang bisa memotivasi seseorang untuk bisa memilah gitu ya. Dan saya pikir sebenarnya metode insentif bukan dalam bentuk uang saja, tetapi adalah bagaimana kita menata diri gitu ya, untuk lebih bijak lah kira-kira mengelola sampah. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari audiens. Kepada Ibu Wilma, apakah tantangan yang dihadapi dalam menggali kearifan lokal, pengelolaan sampah yang berdasarkan pengetahuan yang tadi dijelaskan? Tantangannya apa pada saat proses itu? Silakan. Baik, terima kasih. Tantangannya tentunya kita ataupun warga gitu ya, sama aja nih kita juga gitu ya. Sudah terlalu lama hidup nyaman dan apa-apa nyaman, efisien. Pada saat diajak untuk berubah gitu ya, bukan berubah ya, maksudnya ditawarkan satu sisi atau paradigma baru tentang sampah, di mana kan kami menawarkan bahwa sampah itu nggak ujuk-ujuk jadi ada di tempat sampah, tapi memang karena kita memproduksinya atau kita mengkonsumsinya. Nah, jadi kalau kita mau ikut dalam salah satu untuk menyelesaikan solusi atau persoalan sampah ya, gimana caranya supaya kita nggak jadi nggak nyampah lagi. Nah, masalahnya tadi pada saat kita sudah terlalu nyaman, terus kemudian itu kan tinggal akan saling menunjuk. Orang sekarang juga masih bisa didaur ulang, masih bisa didaur ulang, terus kemudian ini adalah yang keren dari luar, terus kemudian padahal sebenarnya pada saat kita mencegah di depan, ataupun ya seperti Mbak Tilma bilang tadi paradigma di depan itu kalau kita punya motivasi akan mencegah, itu nggak akan repot di belakangnya.
nggak akan repot ataupun nggak akan bingung menangani masalah di belakang, ataupun bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar, di mana kan penanganan di belakang tuh pasti lebih besar, entah itu memakai sumber daya yang baru, entah itu infrastruktur yang baru. Nah, jadi itu tantangannya sih di depan. Kalau di belakang masih di belakang, ataupun selama ini yang di hilir masih terus didorong dan itu memudahkan, kayaknya itu tantangan terbesarnya sih. Jadi mesti tahu juga pada saat ini akan mengambil menyelesaikan akar masalahnya atau enggak gitu. Pada saat kalau kita di depan, pada saat kan percepatan tadi ya, pada saat kita mengambil memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu kan yang dibuat dari sumber daya, di mana sumber daya terus diambil dan segera menjadi sampah, itu kan sumber daya juga akan habis, belum lagi habis dipakai untuk menyelesaikannya di belakang. Nah, itu sih tantangannya selama kemudahan masih dijalankan, ya akan itu tantangan terbesarnya. Tapi mungkin boleh sharing di apa namanya dalam satu modul rumah minim sampah yang telah kami coba di dua komunitas warga di Jakarta, Tangerang Selatan, dan di apa namanya ya di satu kampung di Banjarmasin. Itu dengan strategi 3 pintu tadi, yang paling depan adalah yang kita dorong adalah di depan, nggak melulu di belakang. Jadi selama ini kan penanganan masalah sampah di hilir, tapi kita ajak coba ke depan. Dan itu juga bisa mengurangi sampah gitu, bisa sampai dengan rata-rata antara 50 sampai 90% pengurangan sampah bisa terjadi. Nah, ini membuktikan apa sebenarnya hidup minim sampah atau bahkan kota tanpa sampah sebenarnya mungkin aja. Tapi masalah bisa atau enggak dan mau atau enggak. Masalahnya mau atau enggak sebenarnya. Dan mau enggak bergerak bersama gitu ya. Maksudnya melihat ini sebenarnya masalahnya di mana. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tilma. Siap, semoga pertanyaan antara mau dan tidaknya itu bisa terjawab karena bincang kita kali ini. Pertanyaan selanjutnya dari audiens untuk Pak Agung, ini menarik nih, apakah ada hubungannya pengelolaan sampah di Jakarta dengan konsep smart city yang diusung di Jakarta? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Wilma. Yang jelas untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta pasti akan terkait dengan smart city gitu kan. Gini, maksud saya gini, bahwa pengelolaan sampah yang ada sebenarnya tadi disampaikan Mbak Wilma ya, Mbak Wilma terkait bagaimana kita bisa mengurangi sampah di hulu. Memang saat ini kita merubah paradigma itu. Makanya terkait dengan smart city ini, selain hal-hal yang bisa kita lakukan di sumber dengan memberikan pendidikan, ya, pembinaan, pelatihan terhadap teknologi-teknologi yang terbaru yang ada berkembang di masyarakat untuk bisa mengurangi sampah di sumber tersebut, seperti itu. Nah, saya kan berbicara contoh adalah terkait dengan sampah anorganik nih, gitu. Ada sampah organik. Jadi banyak sekali sekarang kita berkolaborasi dengan startup ya yang ada untuk memudahkan untuk melakukan penjemputan sampah-sampah tadi, baik sampah organik maupun sampah anorganik, seperti itu. Dan banyak sekali kita berkolaborasi juga dengan literasi keuangan untuk bisa memudahkan masyarakat untuk pembayarannya itu nggak perlu sampai tunai lagi, cashless lagi, misalkan di bank sampah, kemudian startup tertentu gitu. Dan ada juga kita berkolaborasi dengan startup yang kita nabung sampah anorganik itu, nanti ada nilai rupiahnya bisa buat naik Transjakarta, kemudian naik MRT dan lain sebagainya. Sangat memudahkan. Jadi sampah-sampah yang ada, yang kita miliki itu ada nilai ekonominya. Dan kita terkait dengan smart city tadi sangat terbuka dengan kolaborasi dengan startup yang ada, sehingga memudahkan mereka untuk bisa memperoleh langsung benefit dari melakukan pengelolaan sampah tersebut. Contohnya seperti itu, Mbak Tilma. Baik, artinya memang pola-pola teknologi atau aplikasi mobile development itu juga sudah masuk ya ke dalam proses manajerial ya Pak. Sorry, gimana Pak?
Iya, betul sekali, Mbak Tilma. Banyak sekali kita berkolaborasi ya. Ada di sini saya ada ekosistem, kemudian ada aplikasi Duitin, Kaktus, banyak sekali saya kira. Ya, baik. Berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, ini dari audiens bertanya, saya percaya bahwa perlu ada pendidikan anak-anak mengenai pengelolaan sampah, memilah, dan sebagainya. Mengapa belum ada kurikulum khusus mengenai pengelolaan sampah atau perkenalan untuk anak-anak SD atau SMP? Nah, mohon di pencerahannya ini, Pak Agung mungkin bisa memulai untuk menjawab. Oh iya, terkait dengan pendidikan anak-anak. Jadi gini, kita juga berkolaborasi dalam rangka campaign terkait Jakarta Sadar Sampah. Kita masuk di level pendidikan, Mbak Tilma. Jadi kita sosialisasikan di tingkat PAUD, kemudian kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan ya, di tingkat PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan ke tingkat pendidikan tinggi. Ini kita lakukan nih, gitu. Kita juga melakukan banyak di KSBB persampahan kami juga dunia usaha yang mereka melakukan kolaborasi untuk melakukan pendidikan untuk melakukan kolaborasi di tingkat pendidikan seperti itu gitu, dan itu alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Dan perlu kita ketahui kenapa kita perlu mengajarkan atau pendidikan di tingkat dini, karena ketika mereka bisa memahami itu, mereka bisa menularkan di rumah tangganya seperti itu. Jadi ketika mereka pendidikan, oh di sekolah ini harus dikurangin sampah nih, harus dipilah, mereka akan melakukan itu juga di rumah, seperti itu. Nah, ketika mereka di rumah, keluarga di rumah akan, oh ternyata apa sih benefitnya kalau mereka memilah, seperti itu. Akan dijelaskan oleh anaknya sendiri yang mereka memperoleh pengetahuan atau pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, karena perlu kita informasikan juga, bank sampah itu ternyata terbanyak itu, salah satunya itu ada di sekolah-sekolah. Mbak Tilma, sudah berjalan gitu. Dan selain sekolah melakukan ada bank sampah, di situ juga proses composting dan lain sebagainya. Kita juga ada program namanya program Adiwiyata, itu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ada di sekolah-sekolah. Dan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk pengelolaan sampah yang diajarkan di usia dini. Itu mungkin tambahan Mbak Tilma. Siap, terima kasih Pak Agung. Artinya sebenarnya sudah ada inisiatif-inisiatif yang untuk memasukkan pengetahuan ini secara struktural ke dalam pendidikan usia dini gitu ya. Tapi mungkin pertanyaannya ini adalah mengenai kurikulum khusus gitu. Mengapa belum ada kurikulum khusus? Nah, saya minta pandangan dari kedua narasumber lain, Ibu Amelia dan Ibu Wilma. Silakan Ibu Amelia dulu. Ya baik, memang kalau untuk kurikulum khusus itu memang agak sulit ya, karena kalau kita memang basicnya lebih banyak praktek. Jadi ada satu program juga namanya program dalang daur ulang ya di asosiasi kita, di mana kita memang tidak mengedukasi secara langsung, kita memilah plastik yang namanya PET, ini kantong HDPE dan yang sebagainya, tapi kita langsung aja memberikan reward gitu loh kepada anak-anak sekolah yang memang kita buat program itu di daerah Tangerang ya. Jadi kita buat satu klaster di mana anak-anak itu bisa menukarkan sampah-sampahnya untuk kita tukarkan kayak alat tulis, buku-buku, sepeda itu untuk kita langsung proses. Jadi anak-anak ini tahu setelah sampahnya itu, sampah plastik itu kalau misalnya dibuang itu jadi apa sih gitu. Jadi langsung kita ajarkan anak-anak itu untuk langsung memilah sampahnya di rumah dan langsung kita proses depan matanya, karena kan memang kadang anak-anak lebih visual ya, anak-anak lebih visual dan lebih bisa membayangkan jadi apa sih plastik yang kita udah kumpulin ini di rumah. Nah, setelah kita dikumpulkan di rumah, kami proses yang kami punya satu mesin yang memang di mana mesin itu sangat handal sekali untuk mengolah sampah-sampah baik yang bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa ataupun sulit didaur ulang untuk diproses untuk menjadi bahan seperti kayu ya, kita sebutnya kayak kasau gitu. Nah, dari bahan seperti itu kami bisa buat meja, kita bisa buat kursi, kita bisa buat tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk anak-anak di tempat kami untuk bisa duduk, membaca dan yang sebagainya. Jadi memang sebenarnya harus banyak pelajaran-pelajaran, bukan hanya yang seperti materi-materi di sekolah, dan yang itu juga penting. Tapi kadang-kadang mereka lebih banyak atau lebih suka sesuatu yang lebih sifatnya praktek gitu. Nah, kalau di PR sendiri memang kita lebih langsung aja ke prakteknya gitu. Jadi, nah di situ anak-anak lebih banyak
kayak gini ya, seperti ini ya, jadi senang gitu, lebih fun gitu untuk oh ternyata daur ulang tuh seperti ini gitu loh. Jadi tidak buruk seperti yang dibayangkan gitu. Jadi memang benar-benar produknya itu bisa langsung dipakai, bisa langsung dilihat dan langsung jadi juga. Baik, artinya langsung dipraktekkan di tempat begitu ya. Siap-siap, menarik. Baik, itu adalah akhir dari Q&A kita, dan sekarang kita akan round of closing nih, closing statement. Saya akan bertanya nanti mengenai karena judul kita adalah sampah bukan lagi sampah, berarti apa? Nah, ini mungkin masing-masing dari para narasumber ini meneruskan kalimat tersebut. Sampah bukan lagi sampah, tetapi apa? Menurut pemahaman sendiri. Saya bisa nanti memulai juga untuk memberikan sedikit ini supaya trigger nih kepada publik juga lebih paham begitu, apa yang dimaksudkan dengan sampah bukan lagi sampah, dan juga bagaimana merubah perilaku begitu ya. Tapi sebelum itu kita closing statement dulu, mungkin dari Wilma, silakan Ibu Wilma untuk memberikan closing statement. Bukan seandainya lagi, tapi seluruh warga Jakarta hari ini melihat, mendengar, lalu diberikan pemahaman untuk Jakarta Sadar Sampah. Apa kira-kira yang ingin Ibu Wilma sampaikan sehingga mereka menjadikan ini sebagai tonggak perubahan untuk hidup mereka? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Tilma. Jadi seperti yang saya telah sampaikan di depan, bahwa pada saat kami memulai inisiatif Kota Tanpa Sampah, kami melihat dan harusnya sama sampai saat ini, masalah sampah ini belum selesai-selesai, bahkan makin kompleks dan ruwet gitu. Dan menurut penelitian-penelitian kecil bersama warga yang sudah dilakukan adalah memang masalah sampah ini yang banyak diperhatikan itu selama ini penyelesaian di masalah di hilir saja atau di belakang saja. Setelah sampah itu menjadi sampah, masalah itu terjadi gitu ya, dan itu biayanya lebih besar, dan itu terus seperti itu. Nah, sudah saatnya mulai juga gitu, mulai memperhatikan di depan. Jadi karena sampah itu terjadi sesungguhnya karena ada yang salah dari cara kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Sehingga kalau kita sudah memilih di depannya dan sudah menentukan mencari alternatif lain di depannya, ya harusnya nggak akan jadi sampah. Dan itu tergantung kita sih gitu, pilihan kita di depan, pilihan produksi kita, pilihan konsumsi kita di depan itu ya akan kelihatan akan jadi sampah atau enggak. Dan masalahnya sekarang mau berubah atau enggak. Terus kemudian sudah dibuktikan juga di semua di 22 komunitas warga dan RW itu ternyata bisa mengurangi sampah sampai dengan 90%. Harusnya hidup minim sampah atau bahkan tanpa sampah itu bisa, mungkin tinggal mau atau enggak kita bergerak bersama. Terima kasih. Very powerful. Terima kasih Bu Wilma. Selanjut kepada Ibu Amelia. Silakan closing statement-nya untuk semua warga Jakarta yang hari ini menonton diskusi atau bincang komunitas. Oke. Ya, sampah pilah. Jadi pilahlah dari rumah semua sampah kita. Karena memang sampah kita merupakan tanggung jawab dari kita sendiri. Sampah tidak dipilah akan menjadi sampah, tapi ketika sampah dipilah akan menjadikan material, baik material yang bisa didaur ulang maupun material-material lain, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, sudah dimulai tadi. Sampah bukan lagi sampah, tetapi akan menjadi berharga kalau dipilah gitu ya. Sudah dilanjutkan kata-katanya. Silakan Pak Agung, sedikit closing statement dulu. Oke, makasih Mbak Tilma. Closing statement-nya saya nggak akan lama-lama. Tadi Jakarta Sadar Sampah. Sampah bukan lagi sampah, tapi sampah adalah berkah. Itu aja. Satu lagi closing statement-nya, ada sebuah pantun dari saya. Mantap. Saya cakep dong ya, berarti saya jawab cakep gitu ya. Pakai ikan teri. Enaknya ditambah sambal terasi. Cakep. Sampah nggak bisa sendiri-sendiri, ayo bersama kita berkolaborasi. Demikian, terima kasih. Mantap, terima kasih Mas Agung. Nah, ini karena kebagian Mbak Wilma yang belum menyampaikan sampah bukan lagi sampah karena, nah, diteruskan dulu. Silakan, semua kebagian.
Oh baik, sampah. Iya memang sampah bukan sampah ya sebenarnya. Jadi kalau kami bilang sampah sesungguhnya, jadi tidak semua sisa konsumsi atau sisa produksi kita itu adalah sampah. Sampah adalah yang memang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Memang harusnya kita, kalau dia bisa dikomposkan, sisa kita bisa dikomposkan, ya kita komposkan. Sisa kita bisa didaur ulang, ya silakan didaur ulang. Sampah adalah sesuatu yang nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi buanglah sampah pada tempatnya itu udah nggak cukup, tapi ya antarkan sampah sesuai siklusnya dia kemana gitu. Kalau dia harus dikomposkan, ya sisanya dikomposkan. Kalau dia harus didaur ulang, silahkan didaur ulang. Jadi nggak semua dimasukkan ke tempat sampah untuk dibawa ke TPA dan menumpuk di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat powerful dan semuanya juga memberikan konsep yang sangat bukan konsep lagi, sesuatu hal yang nasihat yang sangat praktis dari Pak Agung Pujowinarko, Ibu Amelia Maran dan Ibu Wilma. Dan saya melanjutkan sambil closing sebelum saya kembalikan ke studio CNN, sampah bukan lagi sampah karena sampah adalah tanggung jawab bersama. Siap, terima kasih. Saya Tilma Komali, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan atau hal kata-kata yang salah. Saya tidak bisa berpantun kepada seperti Pak Agung, tapi mudah-mudahan diskusi ini bisa membuka wacana untuk diskusi pengelolaan sampah yang lebih baik. Selamat siang. Kembali ke Tiffany. Baik, terima kasih Mbak Tilma selaku moderator kita dan juga para narasumber. Sangat menarik sekali diskusinya. Saya juga nggak bisa pantun, tapi kalau tadi juga dapat pertanyaan dari Mbak Tilma ya, sampah bukan lagi sampah, tergantung bagaimana kita mengolahnya ya. Karena ini kita berbicara mengenai bagaimana strategi pengolahan sampah. Kalau tadi mungkin meminjam dari Pak Agung, bahasanya dari hulu, tengah, hilir. Kalau saya pinjam bahasanya Mbak Wilma dari pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang. Karena bukan hanya dari pemerintah saja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, bagaimana strategi ya kan yang bisa dilakukan, mulai dari pengurangan sampah di lingkungan rumah tangga, di tingkat industri dan lain sebagainya. Termasuk kalau tadi Mbak Wilma ya yang menyampaikan bagaimana kita juga bisa mengaktifasi pengetahuan, informasi bagaimana pengolahan sekaligus meminimalisir itu tadi ya, bagaimana penggunaan sampah. Terima kasih sekali lagi, menarik diskusinya. Untuk masyarakat Jakarta yang menonton pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu tambahan, ilmu yang bermanfaat untuk itu tadi, balik lagi ya, Jakarta sadar sampah, sampah bukan lagi sampah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Agung Pujowinarko, Mbak Wilma dan juga Mbak Amelia Maran dan juga Mbak Tilma selaku moderator kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuka ruang diskusi lagi ya terkait dengan bagaimana pengolahan sampah seharusnya di wilayah ibu kota. Selamat siang para narasumber dan juga moderator. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Sehat selalu. Usai sudah bincang komunitas dengan tema Jakarta Sadar Sampah, Sampah Bukan Lagi Sampah pada siang hari ini. Usai jeda kami akan kembali dalam bincang komunitas sesi keempat dengan tema Jakarta sebagai epicentrum kebangkitan ekonomi kreatif. Sesaat lagi tetaplah di Festival Kolaborasi Jakarta 2021.